Ini contoh sesat ya, kowe aja melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati? Mana ada kiai itu harus dihormati? Nak kiai waras kepengine diridani pangeran, kepengin kok di itu sesat ya fatwa. Mana ada target Islam supaya orang itu dihormati? Terus bilang harus kaya. Memangnya Haris ra kepen kaya, itu kan ijabu malam yajib. Kabeh wong kepen sugih diwajibno memangnya. Diwajibno lan ora bakat juga apa opo? Iya, ngawur yo. Tapi berhubung sing ngrungokno ku yo ora pinter, sing ngomong yo ora pinter ngono ku yo ora piye-piye. Ya mau ya tetep disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina, terus dicucup jare warasatul apa? Iya, kacau kabeh. Ya ana wong ilmune ra sithik, mulange akeh malah bahaya meneh. Apa meneh wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur, jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin tapi goblok, takoki ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Wis padahal Nabi ku urung pirsa, urung menangi fadallu wis adallu untuk duwe, malah Nabi ngamuk neh malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka, bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru alaina. Waduh malah dukane kaya apa. Nabi ku nek ana wong goblok fatwa, dalu wis duka. Iki wa adalu ijek entuk sangu, ijek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Oh, coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Kulo iki sering tuh undangan teng Mesir, napa teng Maroko sering. Mboten ati tuki. Ya ora krana sombong, ya ora krana sufi, ora kepengin. Mbah sampean es tuwa, saiki ora pati kepengin. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah aneh-aneh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qadril mahdubi alaihim waladhdallin. Yes, derenge ngaos utamanipun Matihai sedanten masaya kajen sedanten ya, termasuk guru-gurune saking sarang atau yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari sekian kitab sing dikaji Mbah Sahal juga beberapa kiai kula waos mengke kula waca urut niki Mu'dhamul Ashab. Aktsaru ashabil imam at-tabi'ina lahu fi madhhabi. Wa fi hadza tarsyikhun ila anna Rafi'iyya awwalu man ibtakara tarjih wahidin minal khilafat al-muta'addidah. Jadi sebetulnya Rafi'i sama Nawawi itu dari segi periode itu keren Imam Rafi'i. Ya seorang lagi dari segi periode itu keren Imam Rafi'i karena Nawawi yang ikut Rafi'i bukan dibalik Rafi'i yang ikut Nawawi. Ila anna Rafi'a iku awaluman kawitane wong ibtakaro kang isu-isuan sapa man. Cara sakniki pionir. Isu-isuan sapa man tarjih wahidin ing mentarjih salah siji minal khilafat sing pira-pira khilaf al mutaaddidati kang beda-beda. Terus mriki diterangaken wa tabi'alan anut hu ing ar-Rafi'iyah anut dalam tradisi tarjih sapa An-Nawawi Imam Nawawi alaihi ing atase tarjih. Niku ores sare pesene Gus Rosin ana sekon maca sing pinter ben kira isin anak muridé goblok mesti gurune sing tak anggap luwih goblok. Salah metode berarti napa? Salah metode. Ya maca catelu nak pinter ya tak anggap sebab warai nak goblok asli. Ma ziyadati tamyizil aqwali sertane nambahi bedakno pira-pira kaul wa khairiha lan liyane aqwal. Ya jelas ya, justru Rafi'i yang pertama punya tradisi mentarjih khilafat al-muta'addidah. Terus wa tabi'ahu an-Nawawi. Nah di Jawa karena sering idahtalafan Nawawi wa Rafi'i kudiman Nawawi, terus di Jawa lebih banyak orang bernama apa?
Nawawi. Itu seakan-akan Nawawi itu lebih dulu ketimbang Rafi'i. Ndak, itu keliru itu. Imam Nawawi itu di banyak hal itu justru ngikuti Imam siapa? Rafi'i. Jelas dia wa tabi'ahu an-Nawawi napa wa tabi'ahu an-Nawawi ali ma'aziyadati tamyisil aqwal wa ghairiha. Wala alaman lan menawa te wong benahuma kang antarane Rafi'i lan Nawawi fit tarjih ing dalam tarjih ku kadalika kaya mengkono-mengkono Nawawi mesti kadalika ma'aziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha. Wa hum taiman sing bainahuma iku salah satu nono telu. Wa hum taiman sing bainahuma iku salah satu nono telu. Lah niki mulai sanad fa innan Nawawiyya iku akhadha anil Kamal Sallar wa huwa anil Imam Muhammad Shahibi Syamil As-Saghir wa huwa anis Syekh Abdul Ghaffar Al-Qaswaini Shahibil Khawis Saghir. Jadi ada karangan As-Syamil As-Saghir, ada karangan Al-Khawi As-Saghir. Itu pengarangnya beda. Terus bahwa anil Imam Ar-Rafi'i. Jadi jelas ya, Nawawi itu junior ya. Nawawi dari segi periode itu junior. Nawawi ngaji sama Kamal Sallar, terus ngaji sama Imam Muhammad Shahibi Syamil, ngaji sama Abdul Ghaffar Al-Qaswaini, baru bahwa anil Imam Ar-Rafi'i. Wa an Muhammad bin Yahya wa an Muhammad Al-Ghazali wa Al-Ghazali wa an Imamil Haramain wa Imam Haramain wa an walidihi Muhammad Al-Juwaini. Terus Imam Juwaini yang mbah gurunya Imam Ghazali ya, karena Imam Ghazali ngaji Imam Haramain ngaji sama Muhammad Al-Juwaini, berarti Imam Ghazali itu cucu muridnya Imam Juwaini. Kayak saya dengan Mbah Zubair itu cucu murid, karena saya ngajinya sama Mbah Mun. Kayak jenengan itu sudah cucu murid sama Mbah Zubair karena harus lewat Mbah Sahal. Wa huwa an Abi Bakar Al-Qaffal Al-Maruzi. Ya, jadi tradisi di pondok yang kadang ngomong sakarepe dhewe karena enggak tahqiq. Oh, ikut terima pendapatnya Qaffal, itu keliru. Imam Qaffal itu senior. Imam Qaffal itu apa? Senior, gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya anak-anak itu kalau khilaful Qaffal itu enggak dianggap, ngirane Qaffal itu tanggamu, itu keliru, sesat itu. Qaffal itu keren, apa Qaffal itu keren karena gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya di pondok-pondok itu diabaikan, terima pendapatnya Qaffal, itu keliru itu. Wa an walidi Muhammad Al-Juwaini wa an Abi Bakar Al-Qaffal Al-Maruzi. Wa an Abi Zaidin Al-Maruzi. Wa an Ibni Suraijin. Ibnu Surat terkenal tuh. Wa Nabi Sa'id Al-Anmati. Wa Anil Muzani. Terus wa Anil Imam Syafi'i rahimahu wa ajmain. Ya, setelah Imam Syafi'i tentu kita tahu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Zuhri, terus Abdullah bin Umar, kadang Nafi' Abdullah bin Umar, dan banyak si tokohnya sahabat, terus an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya setelah siapa? Imam Syafi'i kan gampang, Syafi'i, Imam Malik yang paling terkenal, terus Imam Zuhri. Imam Malik itu istinad paling sering beliau pakai itu Imam Zuhri. Imam Zuhri itu menangi Nafi', menangi beberapa tabi'in, terus periode napa? Sahabat, terus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kok clear ya. Terus itu kan tadi dari Imam siapa? Nawawi sampai Rasulullah. Sekarang yang sanadnya Mbah Sahal misalnya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, terus Sohibul I'anah, napa? Sohibul I'anah. Ya saya ulang lagi ya, misalnya Mbah Zubair, Mbah Sahal ya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus dari Syekh Mahfud At-Turmusi, terus langsung dari Sohibul I'anah. Nah ini sanad yang ditulis Syekh Mahfud di kitab beliau Hasyiatut Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Gitu rungokno mawon iki mengke. Dawe Syekh Mahfud At-Turmusi, tadi kan kita hanya mendapatkan dari Qalyubi itu minan Nawawi ila Syafi'i, apa minan Nawawi ila Syafi'i, kan kita belum punya sanad yang minna ilan Nawawi, apa minna ilan Nawawi. Dawe Abu Bakar As-Sato dari Sayyid Abu Bakar As-Sato, qad akhadtul fiqha bi taufiqillahi ta'ala an syekhina maladina almarhum bi karamillatil ata Maulana Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Sato. Ini yang punya kitab I'anatut Thalibi. An Syekhi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya, jadi yang benar itu bukan Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini Dahlan, tapi adanya ke Jawa Sayyid Abu Bakar Sato muridnya Zaini Dahlan itu sebetulnya salah kaprah. Yang benar itu muridnya Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi namanya itu
Ahmad, tapi terkenalnya memang langsung Syekh Zaini Dahlan. Pak istilah di kajian kan sering salah, Abdullah Salam. Mesti Abdullah Zain, Abdullah Salam itu yang Abdullah Sepuh, no? Tapi wong muni ini Abdullah Salam. Abdullah itu Abdullah Sepuh. Yang kemarin itu Abdullah no? Zain. Ya sama seperti istilah Mbak Mutamakin. Mbak Mutamakin itu ndak nama, asmane ku Ahmad. Asmane ku Ahmad, terus tamakkana fi maqami, orang menyebut apa? Mutamakin. Terus akhirnya terkenalnya apa? Mutamakin. Ya Bapak Haris, wong darani guru, sini wong nganggur terus mulang ngono. Ora nganggur ya ora gelem. Sejal Pak Haris kalau ngangkat jadi deputi gubernur BI langsung ra mulang. Atau pegawai bank BCA langsung mulang apa? Jadi mulang itu kadang dalil nganggur ora kok dalil istiqomah. Nyatane nanti kayak pekerjaan ya langsung. Atau jajal jadi pengurus NU pusat dan langsung ra mulang. Jadi mulang ya ibadah mergo orang nganggur ora usah di nemen-nemen. Ya jelas ya, dados yang benar itu asmane itu Ahmad yang gurunya Abi Bakar Satona bin Zaini Dahlan. Terkenalnya Sayyid Zaini Dahlan. Anisya Utsman bin Hasan At-Timyati, Anisya Muhammad Ali Asy-Syanwani, An Isa Al-Barawi, An Muhammad Al-Dzafri, An Salim bin Abdillah Al-Basri. Niki pun terkenal ya, An Walidi Abdillah bin Salim Al-Basri, An Ali Shibromilisi. Biasanya kiai kajian macam apa? Shibromilisi atau Mulasi? Apa Malisi? Wa an Mansur At-Tuhi an Syekh Sultan Ahmad bin Salamah, An Ali Az-Zayyati an Syekh Umairah. Niki pun Umairah sini. Wa Syarah Ibnu Hajar Al-Haytami wa Syamsir Romli wa Syihab Ar-Romli. Jadi yang satu tokoh dulu itu Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Romli, itu satu tokoh. Makanya di tokoh itu ada khilafnya Ibnu Hajar dan Imam siapa? Romli di tokoh itu. Terus Ibnu Hajar itu semuanya ngaji an Syekhil Islam, yaitu Syekh Abi Zakaria Al-Ansori. Terus Anil Hafid Ibnu Hajar. Jadi Zakaria Al-Ansori itu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya yang Sohibu Fathil Bari, Sohibu Fathil Bari. Jadi an Syekhil Islam Anil Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya itu yang ngarang Fathul Bari. Anil Wali Al-Iraqi, An Wali Tizan Al-Iraqi. Wali Al-Iraqi itu yang mentakhrij hadis dalam Ihya. Jadi takhrij yang dalam Ihya itu kan ditakhrij. Nah, itu yang ngarang Wali Al-Iraqi. Anil Ala bin Attar. Ala bin Attar itu pengarang usul fikih. Nah, itu terus Anil Imam An-Nawawi. Ya Anil Imam An-Nawawi ya terus sama ini Anil Kamal Salar, ada yang baca Salar Al-Irbili An Muhammad bin Muhammad, terus ini sudah sama. Ya jadi sudah sama seperti yang di kitab Qalyubi ini ya, terus sama terus. Ya terus niki napa sanad itu adalah Abu Nafirroh, bapak kita Firroh. Saya tunjukkan supaya sampean ngerti. Jadi biar gak salah istilah ya tadi apa beberapa santri itu disebut Imam Kofal itu kok gak keren. Ngawur banget. Imam Kofal itu keren, gurunya Imam siapa? Juwaini, jadi sepuh. Ya kayak orang yang nekuni tafsir itu Imam Mujahid itu keren karena Mujahid itu langsung muridnya Ibnu Abbas. Tapi karena mungkin gak nekuni, dikira yang keren itu kayak Syekh Nawawi, kayak Syekh Imam Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Itu keliru. Sebetulnya itu semuanya yang kayak Imam Mahalli, Imam Suyuti itu semuanya mengambil dari Imam siapa? Mujahid. Karena Mujahid ini murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Jadi gara-gara keliru itu terus karu-karuan. Ya jadi Rafi'i sama Nawawi itu secara periode itu dulu Imam Rafi'i, dan metode karangannya Imam Nawawi itu justru ngikuti metodenya Imam Rafi'i. Tapi karena kita dididik model kitab Fathul Mu'in yang kalau idah talafan Nawawi war Rafi'i kudiman Nawawi, terus kowe iku model itu menang kalah. Kan sing sering dimenangno iku Nawawi, terus akhirnya kabeh wong jenenge Nawawi. Mereka mau jeneng sing kalah sapa? Rafi. Iku wis keangkuhan niku wis rontok salah kaprah. Mun clear ya itu sanad. Saniki kula waca napa mukadimah, kula waca Arab tok. Kitab niki kitab
mahalli terkenal ya. Ya gemawon dadi minhajut talibin terus dadi kanzur rohibin tapi terkenal itu napa? Mahalli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala in'ami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi. Hadza iku ma perkara daat kang dorong ilahi apa hajatul mutafahimina. Kebutuhane wong-wong sing kepengin paham atau maksa paham. Mutafahim itu wazannya itu tafa'ala, itu takalluf. Jadi kalau dalam bahasa kita, bahasa Kiai Jawa, ya tasajja'a itu kan tidak kendel tapi maksa kendel. Berarti ta'allama itu tidak tahu memaksa tahu. Terus makna murad itu belajar. Ya soalnya sebetulnya ta'allama itu ikut wazan tafa'ala, itu litakalluf. Kayak tasajja'a itu maknanya apa? Takallafa as-saja'ata wa laysa fihi saja'atun. Jadi misalnya tasajja'a Zaidun itu artinya Zaid memaksakan kendel padahal dia sebetulnya tidak orang kendel. Berarti ta'allama Zaidun ya Pak. Takallafa al-ilma wa laysa fihi ilmun. Sebetulnya dia memaksa tahu tapi sebetulnya tidak tahu. Makanya terus di makna murad wong sing belajar apa wong sing belajar. Jadi belajar itu maksa tahu. Makanya kalau sak kober itu ya belum belajar kan tidak takallafa. Oh ngaji karek maknani terus Pak Haris nganggur terus jadi ustaz itu enggak orang yang baik itu wong itu. Dengan tok tapi belum baik itu. Itu kalau cerita Pak Kures Shihab itu. Saya kebetulan nanti itu mau ke Jakarta besok saya mau ketemu beliau kalau cerita itu. Kalau jadi kiai itu yang benar memang belajar. Kalau enggak belajar jangan jadi kiai. Bisnis apa jaga gagal terus jadi kiai itu yang jadi kacau. Banyak kan orang bisnis apa gagal terus ngustad. Makanya ini dites coba Pak Haris itu kon nawani jadi direktur apalah direktur apalah kok lembaga keuangannya Gus Rosin atau apa terus jajal sih mulang tau orang kayaknya pasti ndak jajal kayak dasi kayak sepatu gajinya 10 juta suita itu rasa Mbak Atali serap penting. Nah, baru kayak nganggur niku terus alhamdulillah niku terus ya gak apa-apa kan apa yang nganggur pelariane mulang bukan pelariane yang dugem malah repot. Lah fahima juga sama. Fahima itu kalau orang memaksakan faham jenis tafahaman apa memaksakan faham. Nah, terus di mana nih belajar. Jadi sebetulnya makna-makna di Jawa itu sudah makna modifikasi, ya makna apa? Modifikasi. Jenengmu nganggo Haris nganggo sintas sa. Abdullah Haris. Lah yang nganggo sintas sa kok. Kak. Oh, Kak. Sakul asma. Gak jelas kabeh nganggo. Pak Warodi ora santriku, mulane kula Haris iku santriku, dadi kula roh cilik. Ngerti-ngerti kok dadi guru kondang ning kajen. Nah, yang jelas mergo nganggur, sing jelas utamane iku mergo. Tapi ya ape nganggur kok pelariane mulang ya. Kayak orang rabi loh. Kenapa rabi? Ku yo sing gelem ora kok pilihan. Milih sing ideal. Geleme sing iku ya wis rabi ora ono sing. Ono wong rabi mergo pilihane ora ono. Rabine kangkang mergo sing gelem pilihane ora iku. Mesti babak rasa tersinggung babalah milih kang yo mergo sing gelem ora kok pilihan. Ya mutafahim dari kata apa? Fahima terus wazan tafa'ala jadi apa? Tafahama berarti takallafa al-fahma apa takallafa al-fahma. Di minhajil fikhi min syarhin sing yakhulu al-fadhah atau yahallu al-fadhah. Mana yakhulu sing ngudari al-fadhah. Jadi khalla yakhulu maknane ngudari utawa manggon. Tapi semeniki sing maknane ngudari. Yang baca yahallu ya banyak. Wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu. Wa yubayyinu lan jelas napa syarah muradahu wa yutammimu mufadahu ala wajhin latifin. Jadi kata Imam Mahalli kitab ini nyarai kitab Minhajut Talibin dengan syarah sing min syarhin yang mengurai lafadznya menjelaskan muradnya wa yutammimu mufadahu nyempurnakno
faedah-faedah sing tersimpan ala wajhin latifin kholin kang sepi anil haswi saking seselan. Haswen itu kata yang bukan penting. Terus watatwili lan barang sing berlebihan dawa. Hawen tur ingkang mengku lid dalili maring dalil. Wa ta'lili lan alasan. Jadi kitab ini Imam Mahali maksudnya kitab ini nanti akan menjelaskan dalil-dalilnya. Hawin lid dalil wa ta'lil. Ta'lil itu argumentasi hukum. Wawahu as'alu ta wawaha as'alu gesami. Wawaha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Wawaha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Sampeyan maknani mubtada ge angsal, sampeyan maknani maf'ul muqaddam ya angsal. Biasanya kiai-kiai itu pakai maf'ul muqaddam. Wawaha ing Allah as'alu nyuwun ingsun ayan fa ento paring manfaat sapa wa bi lan hadal kitab wa wa ta'awu hasbi iku kecukupan ingsun. Wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu dat sing dipasrai huwa tegese utai Allah. Ya kalau maknane nek wal wakile saya minta anak-anak Mahatali itu yang standar gitu. Semua kiai Jawa itu kalau maknane itu ngikuti yang di Jalalain itu. Nikmah itu khobar muqaddam, setelah itu fa'il. Terus al-makhsus bil madhi awid dzam itu dibuang. Jadi misalnya nikmal wakil huwa, misalnya wa bi'sal masir hiya, sesuai konteks. Biasanya Allah kalau nyebut neraka kan ditutup apa? Wa bi'sal masir. Jadi wa bi'salan iku elek banget apa al-masiru gon bali hiya utawi jahannam. Jadi ngikuti yang partai kedua yang satar bed keduanya Alfiyah. Wa yuzkarul makhsusu ba'du mubtada au khabaris min laisa yabdu abada. Tapi biasanya adanya kiai Jawa itu tidak ngikuti yang kedua itu, ngikuti yang apa? Nikma bisa itu khabar muqaddam, setelah itu fa'il. Nanti al-makhsus bil madhi awid dzambi apa dibuang. Berarti misalnya nikmal abdu iku sak bagus-bagusnya sapa al abdu kawula huwa tegese uti Ayub utawa di Quran kan sering ada kata apa? Nikmal abdu huwa misalnya. Yang maksud bil dzambi misalnya bi'sal masir hiya. Itu hampir semua tradisi kiai Jawa, tapi sebetulnya itu tidak harus masih ada pilihan-pilihan yang lain. Qala al-musannifu rahimahullah. Niki yang menceritakan masih teksnya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Aftatihu alhamdulillah rabbil alamin. Ya min siyaghil hamdi. Ya ta alhamdulillah rabbil alamin min siyaghil hamdi. Setengah saking sigat-sigat pujian. Wa wa tekang aran hamdun iku alwasfu nifati bil jamili kelawan api. Idil qasdu krana te tujuan biha kelawan ikilah sigat alhamdulillah iku asana iku ngelem ala wahi ing atase Allah taala bimat muniha kelan kandungane jumlah min annahu dilem sanging sak temene Allah malikun zat sing miliki di jamil hamdi maring sekabehane pujian minal khalqi sanging makhluk au mustahiqun utawa Allah iku zat sing berhak li ayyahmadu supaya muji sapa ngakeh ing Allah. Dan itu terus dawuhe Imam Mahali kelihatan beliau memang belajar betul. Lal ikhbaru ora kok gawe kabar bidzalika ai biqanil hamdi kulillah. Lal ikhbaru ora kok alhamdulillah mau ngekeki kabar bidzalika kelawan anane alhamdi kulillah. Ya mungkin diwaca kangkang kula terangno. Jadi begini. Rungokno tenan ya. Di semua tradisi balaghah tidak subjektif semua tradisi balaghah itu kalam khobar itu nyaris enggak ada. Karena kepentingannya al-mutakallim atau al-mukhbir itu fakta frek yang dilahirkan dari kalam khobar. Ya saya ulang lagi ya. Di semua tradisi balaghah kalam khobar murni itu hampir enggak ada karena keinginan mutakallim atau al-mukhbir itu adalah fakta frek atau hukmun mufarra'un, hukum yang dilahirkan dari kalam khobar tadi. Jadi misalnya Allah ngasih tahu begini, la yamassuhu illal mutahharun. Ini Quran enggak dipegang kecuali orang suci. Itu kan jelas kalam khobar. Maknanya fatatoharu idza lamistum, maka kamu harus bersuci ketika megang. Saya dulu begitu punya alaqah dengan Mbah Sahal itu karena mulai kecil dikasih tahu Mbah Sahal itu nak ngundang Sahal itu ponak misananku. Karena sepuh Mbah kalau manggil jangkar. Jadi ibunya Mbah Sahal itu Asmani Badiah itu punya Mbak Yu namanya Sofia itu
ibunya mbah saya. Terus punya adik namanya Zubaidi yang mbahnya Alik Makin. Maksudnya kan tidak informasi. Misalnya kita diberitahu Mbah Sahal, Mbah Maimun itu ibnu Syekhi misalnya. Mbah Maimun itu ibnu Syekhi, putra guru saya. Fa'akrimuhu. Maka kamu, karena tidak mungkin seorang mutakalim itu al-ikhbar, hanya ikhbar itu tidak mungkin. Kemangkel gak misalnya kondo kancamu, Kang aku lesu, terus piye? Pintu banget kan itu. Ya maksudnya aku lesu ya keimangan tau apa kan gitu. Jadi kan nggak mungkin orang misalnya cerita Kang aku lesu terus kancane jawab terus piye? Ya misalnya pak sing pengurus, aku Joko tua terus jawab terus piye? Maksudnya kan untuk nombam tak bulikmu kan maksudnya kan. Nah itu kan makanya di I'anah, kelebihannya kitab I'anah itu setiap kalam di mu'in itu terus ditambahi. Makanya hadal hukmu mufarra'un min kada. Terus hada tafri'un min kada. Jadi nah sama, nggak mungkin orang bilang alhamdulillah kemudian hanya sekedar informasi. Angger wong ya roh mesti alhamdulillah. Fahmaduhu, napa? Fahmaduhu. Maka Allah pujilah karena alhamdulillah. Lah fahmaduhu ini yang dikehendaki musannaf bahwa ketika beliau ngendikan alhamdulillah, tentu yang dikehendaki adalah as-sana bil jamil, ingin muji Allah, bukan sekedar memberi informasi. Misalnya kita bilang, oh Basal itu orang alim alamah, mesti ada terusannya fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu? Maka kamu harus belajar dari Basal. Enggak mungkin. Basal itu alim alamah terus piye? Jadi Pak Aris raiso mulang nganti ngene raiso. Guru-guru nganggur mboten saged. Mboten. Mungkin saiki iso niru kula tapi asli raiso mboten. Nah, wis nggo mulang adalis cukup res ilmu niki cukup. Wis susuk napa? Mun cekap nggih. Lho kok meneng ae wae ngenyek wong iki. Mun cekap dulu Pak Aris. Lho meneng ae Aris. Ya jadi makanya Ma'at Ali itu juga harus ngaji balaghah. Jadi sama misalnya Allah cerita, orang tahu kan fungsi ASI, susunya ibu itu kan penting sekali. Tidak dari Denko, tidak dari beberapa merek. Kalau pilihannya bandingannya ASI ya. Kalau nggak ada ASI ya Denko lah. Itu kan Allah hanya ngendikan gini, wal walidatu yurdi'na auladahun. Ibu-ibu yang melahirkan itu menyusui anaknya. Itu kan jelas kalam khobar, al walidatu mubtada yurdi'na itu khobar. Tapi kan kalau ngedikan gitu terus kan mesti orang bisa sinis kan. Wes roh nak mbok yo nyusui anake kan mesti sinis. Itu artinya ada anjuran dari Allah sebisa mungkin itu seorang walidat menyusui anaknya. Jadi berarti khabar bimaknal amri apa khabar bimaknal amri. Atau misalnya kiai-kiai nak nyindir santri itu sing sregep, sing waroi, itu kan jelas kata amar, tapi seringnya kan enggak. Ya sing jenenge santri ya sing sinau. Itu kan kalam khobar tapi maknanya ya tadi perintah. Ya jadi clear ya, terus biasa ada kalam khobar kan jelas beliau ngendikan seperti lal ikhbaru bidzalik, napa? Lal ikhbaru bidzalik. Enggak mungkin ketika ada kata alhamdulillah kemudian niatnya hanya ngasih tahu. Terus al-barru bil fathi fathil ba ayil muhsinu tegese kang ngapi. Ya tentu karena Allah itu kebaikannya Allah tentu sampai kita. Ya kan ketika Allah Rahman Rahim kan pasti ke kita karena Allah sendiri itu sudah qayyum, sudah qaimun bidzati. Ya seorang lagi Allah itu kan la yahtaju ila syai'in. Jadi Allah sendiri sudah qayyum, sudah qaimun bi nafsi. Maka ketika Allah punya sifat baik, al-asmaul husna, pasti ke kita. Rahman ke siapa? Ke kita. Rahim ke siapa? Ya ke kita. Kan nggak mungkin Allah merahmani dirinya sendiri karena Allah itu sudah qayyum, sudah apa? Qayyum, sudah al-ghani, sudah. Makanya lafadz barun yang sebetulnya itu lazim dat sing apik. Ya maknanya meskipun secara disiplin sharaf itu lazim tetap saja ke siapa? Ke kita. Makanya diganti apa? Al-muhsin. Apa diganti apa? Al-muhsin. Karena ya tadi pasti ke kita. Al-jawad bitakhfif. Al-jawad ayil kasiril jud.
tegese kang akeh lomane ayil ato tegese akeh pemberiane. Alladzi kang jalat kang agung azumat tegese agung poni amuhu pira-pira nikmate Allah jamu nikmaten utawa ni'am jama' nikmah bi makna in amin kelana nggo makna ngekeki nikmat. Ini juga sama. Ya musonab itu syareh, rungokno nggih syareh. Syareh itu takut kalau nikmat dari Allah itu hanya informasi. Allah itu nikmatnya banyak. Bisa saja itu hanya potensial. Nikmat yang bersifat apa? Potensial, tidak faktual. Seorang lagi, sesuatu itu kan dua. Satu fi'lan itu real, kuwatan itu teori. Ketika ada orang bilang gini, misalnya ini, bersama tahu belajar mantek, misalnya ini pedang tak pegang. Saya bilang, ada saifu sorim, ini pedang itu bisa memenggal apa saja. Itu namanya kuatan secara teori. Nanti kalau sudah dipakai menggal kayu atau menggal sesuatu, dijenengi fi'lan, real apa? Real. Rungokno tenan ya. Nah di balaghah itu lafadz itu bisa ihtimal dua, bisa ihtimal fi'lan, bisa ihtimal kuatan. Soalnya sama tak ulang sing Pak Haris urung tok dadi sama kan ra ngandel dadi. Nah Pak Haris sisa yo ora usah tak ulang wis. Ya tapi Pak Haris pinter, kula lah ngakon pinter, tapi yo aja saingan wae kula kan ora tekan. Yo saingane yo sing sak level-level sing latihan-latihan iki. Fek Pak Warodi ta sapa. Lha wong ya murid kula niku roh ngowang-ngowo kok cucu dadi ustad. Mun sae lah mun untuk hidayat. Ya makanya Quran rungokno iki, misalnya air ya. Misalnya ini air. Air ini yang saya pegang, ini sifatnya apa? Menyegarkan. Tapi ini hanya kuatan. Di mana-mana menyegarkan itu kan ada objeknya. Setelah kamu minum dan merasa segar. Ini kan belum. Berarti air bersifat menyegarkan itu kuatan hanya secara teori. Nanti setelah kamu minum baru namanya fi'lan. Kalau dalam bahasa mantek fi'lan nyata, apa? Nah. Sehingga ketika Quran digugat oleh mulhidin, oleh sebagian mulhid, oh katanya Quran itu hudan linnas, tapi nyatanya banyak orang tidak mendapat petunjuk dari Quran. Hudan itu sa'nuhu dzalik, Quran itu sa'nuhu dzalik, sa'nul Quran adalah hudan linnas. Sama air ini sa'nuhu adalah menyegarkan. Lah kowe ra ngombe salahmu. Paham ya? Artinya ini hanya kuatan menyegarkan. Kalau yang enggak minum yang enggak dapat barokah atau manfaat dari air. Sama Quran itu tetap hudan, tentu yang mendapat yang mau belajar. Yang enggak ya enggak. Paham ya? Jadi sifat itu tidak harus fi'lan, bisa kuatan. Makanya air ini tetap sifatnya apa? Menyegarkan meskipun belum diminum. Tetap sifat dasarnya menyegarkan meskipun belum diminum. Quran sifatnya ya sudah hudan dan sifatnya Quran juga rahmah. Kuatan secara teori. Lah realnya ketika mau yang mengambil manfaatnya. Kalau ndak ya ndak. Salahnya sendiri. Lah ini misalnya air ya sama seperti baju. Baju itu sifatnya apa? Bisa nutupi aurat. Ya mau yang mau pakai. Nah sing ora ya tetap telanjang kan? Nah, sebetulnya ustadz itu harus seperti saya ini. Jadi memang serius nekuni ilmu itu. Nekuni nera tenanan, posir luar negeri gak jelas kabeh. Kulo mboten cocok ngono niku. Cuma senenge mergo nikmate wong ya kadang keluyuran. Tapi kulo mboten cocok. Ora cocoke ku mulange mbek plesire gede plesire. Jadi seorang guru itu sing serius mulang ya sak cover. Ini buatan gocol lagi ngamuk nih kelasnya mengamuk. Kalau ini buatan justru buatan seneng, ngono pondok kakean keluyuran buatan seneng karena keluyuran itu nafilah, maksudnya mulangnya tenanan, terus servisnya kadang keluyuran, orang diwalik keluyurannya tenanan mulangnya angop ora jelas kan, mulangnya ramutu sampai ngap ora jelas. Ini Pak Warodi semenangi basal, cara basal cek sugeng tak kon mecat dong guru-guru. Ajane kula ya dia mecat, saniki lah dia mecat terus nganggur naf malah ra jelas malah dosa tok. Direktur. Nah, kelebihannya mufasir kita kayak Imam Suyuti lah Jalalain, Imam Khalil. Itu serius.
Sehingga kalau Quran mensifati dirinya, kemudian ada fa'in sa'alaka sa'ilun atau fa'in rodda rodun. Gimana? Kaifa yakunu hudan linnas ma'anas kata wa kata. Jadi hudan itu sifatun kasyifah, sifat yang identik atau sifat yang secara kuah. Ya misalnya baju lah contoh gampang, contoh yang paling gampang misalnya sarung. Ya kita mensifati sarung ini untuk nutupi aurat. Sekarang ada orang tetap telanjang padahal ada sarung, itu hal yang berbeda. Tetap sifat sarung ini disifati nutupi. Tentu yang menikmati itu, yang mendapat manfaat istitarul aurah ya yang pakai. Yang nikmati ini menyegarkan ya yang minum. Yang nikmati Quran sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai obat ya yang mau memakai. Paham ya? Kayak bojomu res, kayak iso ae nyifati, wah bojomu menyenangkan. Ya maksudnya itu kekuatan, pas diwamuk ya ora menyenangkan. Kebetulan alhamdulillah ngamuk ya wis. Pancen perlu diamuk res ya cara kula. Cara bojomu kursus malah tak warai, ngamuk kok ngono tok. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu normal. Nah, sekarang kembali ke ni'amuhu. Nikmatnya Allah itu banyak. Terus banyak nak dikekno kuwi apa gitu. Misalnya Allah itu kaya raya. Misalnya kata-kata maksudnya. Tentu Allah itu pasti kaya raya. Misalnya dalam Allah itu punya semua. Kalau nggak dikasihkan kamu untuk apa? Oh Indonesia itu kaya raya. Tapi kalau kamu tidak mendapat mau apa? Sehingga kata ni'am oleh musannaf diganti en'am. Pemberian ke kamu itu banyak. Jadi artinya apa? Biar langsung fi'lan, bukan kuatan tapi fi'lan gitu. Misalnya gue dia Pak D sugih terus piye nak sugih kan enggak ngefek. Ada rapati sugih nyangoni kan ngono jelas itu. Jadi rapati sugih tapi napa nyangoni. Nah, makanya ni'am diganti en'am supaya ada fi'lu yang nyata. Ada apa? Ada fi'lu yang apa? Nyata. Nah, itu jadi apa? Semuanya walhasil itu direalkan. Direalkan. Semuanya itu dirubah, direalkan, bukan sekedar informasi. Ya tadi misalnya baju itu nutupi aurat. Ya tentu orang telanjang itu ya salahnya sendiri, yang ada baju yang nutupi aurat. Orang kehausan salah sendiri, tidak mau minum. Jadi air itu tetap bisa disifati murawin, menyegarkan meskipun belum diminum. Pedang bisa disifati mematahkan meskipun belum dipakai. Yaitu sifat min haisul quwah, sifat min haisul quwah. Nanti ketika real disebut fi'lan. Makanya kalau sampai ngaji Jamul Jami' ada kuwatan wa fi'lan. Ada kuwatan saja, ada fi'lan saja. Ada sesuatu kuwatan wa fi'lan. Jadi memang kayak kula niku ya ilmune kata nggih fi'lan manfaati. Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Pemene wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur niku jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin tapi goblok takok yo ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Wis padahal Nabi urung pirsa urung menangi fadallu wa wis adallu untuk duwe malah Nabi ngamuk nah malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka, bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya apa. Nabi ku nek ana wong goblok fatwa, dalu adalu wis duka. Iki wa adalu cek entuk sangu, cek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Oh, coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Ya mulane wajib tobat guru-guru terutama iki masalah kan. Sampeyan kan murid. Sing potensi adalu kan sing ngarep-ngarep niku. Murid kan mau dolu tok, nah sing ngarep itu langsung wa adalu. Ya jadi sering ada ukuran itu. Ya jadi ini kalau suwun iki dandan makin Pak Wardi ora usah sungkan kula niku hormat mbek Basal. Mboten hormat wong ngene-ngene iki mboten ora penting mboten. Basal itu sanane Mbah kula menangi Basal itu nak masak teng mriki nah kalian Mbah. Kula menangi Basal dereng kondang sampai wafat.
Pancen pantes putune iku kula. Dia murid kowe iku wis pokoke cobane bahasa hal. Kabeh kiai kan dicoba. Coba ora jelas-jelas iku. Tapi nambah derajat ngoten nambah napa? Derajat. Ya jadi sering kalam khobar itu bimaknal amri. Kan enggak mungkin Allah hanya ngasih informasi, oh kitab saya ini tidak megang kecuali orang suci. Kan enggak mungkin terus kamu bilang, oh iya Gusti, kan enggak mungkin. Maksudnya efatatoharu khina lamistum atau khina lamastum. Maka kamu harus bersuci ketika pegang Quran. Ketika Allah menamakan dirinya, saya ini ni'mal maula wa ni'man nasir. Fatawakkalu alayya duna ghairi, maka kamu tawakalnya sama saya, jangan sama yang lain, karena yang saya ini nikmal maula wa ni'man nasir. Masa terus informasi gitu, nggih Gusti sudah tahu. Wah, lebokno neraka tenan-tenan. Ya sama kan redaksi kan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, terus kayak menengahi. Ya tetap kafir. Muhammadur Rasulullah itu informasi, fatasyahat bidzalik, maka kamu harus bersaksi. Terus kita merespon informasi dari Allah Muhammadur Rasulullah, terus kita punya insya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ora kok ana informasi Muhammadur Rasulullah, oke Gusti, sudah yo ngawur. Mau hanya karena kalamnya kalam khobar. Muhammad Rasulullah kalam khobar, la ilaha illallah juga kalam. Artinya la ilaha illallah fatasyahat bidzalik. Muhammad Rasulullah fatasyahat bidzalik. Terus kita melakukan insya, fi'lul insya, bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kayak tadi. Bahasa itu alim alama, fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu. Nah, misalnya Pak Haris ora jelas, maksudnya ya sekali belajar ya oleh, ora ya oleh, mulyano ya oleh. Tapi nak miso ya aja sakit. Ya clear ya, dados napa lal ikhbar bidzalik, napa lal ikhbar bidzalik. Biasanya nanti ini kita balaghah itu redaksinya gini. Waqat kharaja khobar ngene-ngene an siwati ngene-ngene ila umurin, terus masuk makna al-khobar ilal amr, makna al-khobar ila taubah, makna al-khobar itu kan ya sama, istifham juga sama. Jadi beberapa sighot yang keluar dari aslinya, beberapa sighot yang keluar dari apa? Aslinya. Ya nak kalam khobar kabeh rusak, fi'il madhi rusak ris. Misalnya kowe diomongi mertuamu dhisik zaman rong nikah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Oh, mbok anggap informasi, sudah tahu ngono ya rasa. Maksudnya kalau sudah saya ijabkan, maka kamu harus qabul, jangan kamu anggap itu kalam apa? Hobah. Jadi sampai ada qabil itu karena itu dianggap insyaul engkah, menginsyakan menikahkan, kamu insyaul qabul. Maka kamu ketika kamu bilang qabil tu nikah, itu juga bukan sekedar kalam hobah. Ini maklumat qabul, napa maklumat qabul. Ya sama ketika Allah ngendikan alhamdulillah itu artinya fahmaduhu. Napa fahmadu. Ora kok sekedar informasi kalau alhamdulillah itu lillah. Kali itu kan pasti. Alladzi kang jalat kang agung poni amu anil ihsa. Lan cara kula kiai iku sik sinau. Kula nganti saiki sik sinau ngregani ilmu to sakake. Umat wis ngono ora wis kiai ini ngomong ora tau sinau. Ini contoh sesat ya, kowe aja melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau enggak kaya enggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati? Mana ada kiai itu harus dihormati? Nak kiai waras kepengine diridani pangeran, kepengin kok di iku sesat ya fatwa. Mana ada target Islam supaya orang itu dihormati? Terus bilang harus kaya. Memangnya Haris ra kepen kaya, itu kan ijabu malam yajib. Kabeh wong kepen sugih diwajibno memangnya. Diwajibno lah ora bakat juga apa opo. Iya, ngawur. Tapi berhubung sing ngrungokno iku ya ora pinter, sing ngomong ya ora pinter ngono iku ya ora piye-piye. Ya mau ya tetep disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina, terus dicucup dari warasatul apa? Iya, kacau kabeh. Tapi kula nggih seneng ana kiai ngono ya seneng. Mergo kula niku kan seneng kula baca Quran. Biar warahmati wasiat kula sek. Kiai iku ya sek ben tok nek mati apa ben. Cuma tetep tak wamuk mergo ngawur. Kula ridho, dene dihormati wong ridho, untuk sangu nggih ridho, banyak rahmati Allah jembar. Tapi tetep tak wamuk ngawur ngono. Sampeyan takok ngawur kok
ngakoni lha nikmat kan beda, ya nikmat yo beda. Bapak Haris lunga luar negeri ya nikmat yo oleh, tapi nek iku nglangkai mulange tetep iku keliru. Mbah nglangkai ora ora. Ketok yo nak delok. Kulo iki sering tuh undangan teng Mesir napa teng Maroko sering, mboten nate tuki. Ya ora krana sombong, ya ora krana sufi, ora kepengin. Mbah sampean es tuwa saiki rapati kepengin. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah aneh-aneh bener. Wah, babakku wali, bola tera wali. Maksud kula iku ngono niku mok takmila, ya aja tenanan. Teko ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Sing penting hubungan mbek apa, ngono ribet aku. Tapi kalau buatan nanti loh, saya ulang lagi saya ada nanti. Kapan-kapan mungkin kalau ibu teko, meskipun kecil kemungkinannya, tapi mungkin suatu saat kalau gelem. Mau kalau nu kepengen, uang nak sedih kiai hubungan be Allah, nota umat itu ben dadi ahli sunnah sing apik. Malah toto jaringan wan gitu terus piye misalnya. Saya Haris terus mangsang ning Maroko, malah ketok pesek tuh, yo ngono wong ganteng-ganteng kok. Malah ketok elek tuh, ngadok ning Jawa lumayan wis koyo ganteng kok. Kayak urip Maroko malah ketok. Jadi adat-adat ngoten dikurangi lah supaya kita ini biasa ala kok iku mbek Allah. Kuwi nggih sering dikandani santri untuk undangan ke Malaysia napa ke Maroko. Kuwi lagi biasa mawon. Kadang untuk undangan ke PBNU napa ke PP napa lah sing tokoh-tokoh gede. Saya itu ya seneng dari segi muamalah sosial seneng. Tapi ya ana kiai kados kula iling-ilingan sing pokok kiai ku tarbiyah mulang umat. Orang ke komunitas nasional, itu ora tau mulang, lunga terus kiai ini santrine pidol pisan ngidolakno kepen kok kiai iku sing lunga. Akhire sane bahasa Arab sobahul khair mbek masaul khair. Aduh. Maca mahali ya error. Ngono ku mareni adat ngono. Ora mutu terus. Kecuali lunga ya alim. Lah wis ngono ta urung pertanyaane. Supaya wong kulino. Kados niki kan pun menarik ilmu sing kula ulangno. Lal ikhbar bidzalik kalam khobar itu alhamdulillah, tapi enggak mungkin itu kalau mujarradul ikhbar. Pasti maknanya itu insya. Ya kayak tadi misalnya Mbah Mun ngandani santri kajian. Bahasa ahliku alim alama fata alamu minhu, atau basal sering kan nyifati Mbah Mun Ibnu Syekh fa akrimuhu wa azimuhu. Kan enggak mungkin itu sekedar informasi. Ya kalau Allah ngendikan la yamassuhu illal mutahharun fatatoharu idza lamastum do idza lamistum. Kan enggak mungkin Allah hanya ngasih info. Ini kitabku loh ya. Kitabku yang megang hanya orang-orang suci. Oh, ngoten Gusti, info itu sudah saya terima, mau saya sebarkan. Yo finari abadan ngono. Info itu terus diteruskan fatatoharu. Lah itu yang kelebihannya kitab Ana. Beliau itu sering ngendikan ini fa litafre, ini hukum mufarraun min kada. Misalnya salat itu tajibu ala muslimin, kan tinggal nambahi fala tajibu ala kafirin. Oh, salat itu apa haji itu alal mustate fala yajibu ala ghairil mustate. Fa ini produk mufarra. Ya jadi sebetulnya kalau la yamasul mutahharun ya fatatoharu kan fatatoharu. Ya terus begitu. Kalau alhamdulillah fahmaduhu napa fahmaduhu jalat ni'amuhu anil ihsa'i dzabti tegese melanggeri fil adat lan pura-pura hitungan bijamiah tegese kelan sakabehane adat. Sedawe pangeran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu lamun ngitung sira kabeh nikmatallahi la tuhsu mengko ora iso ngitung sira kabeh ing nikmat. Alhamdulillah almani kang akeh paringe. Ilmun umi tegese sing paring nikmat bil lutfi bil aqdar tegese alus kelan pira-pira qadar bil iqdar kelan ngekeki kemampuan bil iqdar kelan ngekeki kemampuan ala taati ngatasé taat wal irsyad ail hidayati tegese hidayat laha maring ikilah taat untuk petunjuk taat al hadi ila sabilir rasyad aidali tegese kang nunjukna ala tariqi ngatasé dalan rasyad wa kang aran ar-rasyad diddul ghayyi wali anil lajur al muwafiqi kang maringi taufik litafaqquhi krana belajar fiddin dalam agama ayil muqaddiri tegese ingkang nektir alat tafahumi ing atase memahami fi syariat dalam syariat
Sapa sing diparingi man almu sing diparingi man ing wong. Tadi kan Allah disifati yang memberi al-hadi, al-muwaffiq. Maringi man ing wong. Latofa kang melasi sapa Allah bihi ing man. Aro dadi sing ngersakno sapa Allah bihi ing man al-khaira ing kaapian. Dadi wong kok ditakdir ngalim niku top. Mergo mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Aro dadi sing ngersakno. Ya ora usah dimafhum khulafa kok tersangkane kakean. Wa malam yuridillahu bihi khairan falam yufaqihu fiddin. Berarti wong sing pinter berarti lam yuridillah bihi. Enggak usah dimafhum khulafa biasa wae no. Wong nak ditakdir ngalim berarti jenisnya man la tofa bihi waqtarohu lan milih sapa Allah ing man lahu litafaqquh minal ibad. Hadza utaiki ma'khudun tin alam min hadisis sahihain mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Mante sapane wong yurid ngersakno sapa Allah bi ing man khairan kaapian yufaqih mongko minterna sapa Allah ing man fiddin ing dalam babagan agama. Ahmaduhu ablaghu hamdin. Ahmadu muji ingsun ing Allah ablaghu hamdin kelawan banget-bangete muji. Ai anhahu tegese katok-katoke pujian. Anha iku maknane katok. Wa akmalahu lan sempurnane hamdin, wa asgau lan bersih-bersih hamdin. Anmahu tegese mundak-mundake hamdin. Hamdin terbaik, hamdin yang selalu dinamis, yang selalu ke atas, tidak ke bawah. Maksudnya selalu reputasinya itu naik. Wa asmalahu lan luweh komplit-komplite hamdin. A'ammahu tegese luweh sumrambah hamdin. Al makna uta maknane iku asifuhu bi jami'i sifati. Kula niku sering pireng dawuh Mbah Sahal. Aku nak maknani kitab iku wong langsung paham. Gak usah nerang. Jadi Mbah Sahal itu begitu bangganya karena saking tahqiqnya. Kalau maknani iku pun mufhim, pun apa? Mufhim. Dan itu wirasatan min syaihi Bazubair dia terkenal ngoten. Nak maknani ku wong wis paham. Ya rasa betakono, guru-gurumu kajen iso ta ora? Ya iki lagi latihan. Ya kula ini training gurune ora training sampean-sampean tenang ae. Iki sing wajib di training gurune. Dicucuk gelem, dihormati gelem. Sinaune ora gelem pah-poh jelas kabeh. Ben tobat maksud sing ngomong ngono aku kan gurune kare sampean ra oleh sampean murid-e. Sampean wajib hormat, kula kan wajib ngamuk. Dadi kan itu. Jadi dhisik banggane bahasa iku nak mulang iku gak pati nerangno tapi cara maknane niku luar biasa. Kula menangis sangat. Sering jagungan kalian Mbah. Enak maknane enak terus tertib. Nah, saat ini gini mbah serah jelas kabeh. Gedirane bahasa hal tapi sing warise kuyar-kuyur mbah. Jadi makna niku sing tahqiq supaya orang tua tadi kalau kalam khobar itu mesti rata-rata itu bimakna apa? Insa. Itu kan bisa dilihat. Sehingga nanti kalau mafhumnya itu enggak, itu bisa kinayah kalau dalam tolak. Karena ini terserah insanya. Misalnya gini, lasti bizaujati, ada orang marah sama istrinya bilang lasti bizaujati. Itu bisa kalam khubar murni, berarti menjadi tolak. Atau kalam insa. Kalam insanya gini, amilini, ya. Amil haris amil al mukhatabi perempuan karena amili, kamu harus memperlakukan saya sebagai suami. Berarti lasti bizaujati itu dari kata-kata sekarang ini kamu tuh sering memperlakukan saya tidak sebagai suami, kamu tidak selayaknya sebagai zauja yang baik. Kalau kosdunya itu insa, berarti dia hanya ingin diperlakukan sebagai suami. Berarti belum wuku'ut tolak. Tapi kalau lasti bizaujati itu adalah khobar murni, berarti ba'da wuku'ut tolak, terus itu menginduk status khobar yang tersimpan. Berarti ba'da wuku'ut tolak diikhbarkan lasti bizaujati. Tapi kalau itu motifnya insa, maka tidak waqa'at tolak, karena itu hanya ingin diperlakukan sebagai suami yang dihormati. Misalnya kangkang ini kelaparan telat wesel terus nyebut bapak Pak kalau anaknya jenengan ya mesti anaknya maksudnya itu ya terus lali
Iki anak pungut apa piye ngono maksud. Dong ya, Pak. Itu kan maksudnya itu ensa napa? Nang kirimi aja terus lali iki piye. Wong anak bapakmu lagi kanut rondo terus lali ngono. Pak sing anake ku jenengan. Anake jenengan niku kula mboten niku. Jadi, nah makanya di bab kinayatut tolak, lasti bizaujati itu masih kinayatut. Karena itu, ini kalam khobar, berarti waqa'at tolak. Kalau kalam khobar kan ada informasi kalau Anda ini sudah lasti bizaujati. Karena apa? Ba'da'an tolak tuh saya sudah menceraikan. Tapi kalau lasti bizaujati itu insa itu artinya apa? Kalam khobar, maksudnya itu, wong kamu itu istri saya kok memperlakukan saya tidak sebagai suami. Nah, jadi kalau gue juk sanad Pak Haris, Pak bulan muridnya jenengan, maka kasih sanad. Atau saya muridnya jenengan Pak, yo cuari ilmu sing sesat toh Pak murid-murid tenan awur anak mulang. Itu kan, jadi jarang kalam khobar bimaknal khobar al mahdi itu jarang. Nggih jarang. Saya ulang lagi napa? Jarang. Mohon kula terusno. Wa akmalahu a'amma wa asmalahu a'ammahu al makna asifu nyifati ingsun ing Allah bijami sifati lan sakabehane pira-pira sifate Allah id kullum minha iku jamilun id kullun kono saben-saben suci minha sangi sifat iku jamilun ku apik wal qasdu bidzalika ijadul hamdi mulane wis sangat delaku wong aku kiai profesional tenan lho bener kula tok wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi masih semua pakai kata masih alhamdulillah al-barri at-tawwab al-mu'min wabil itu kan pakai kata informasi tapi yang dimaksud tetap ijadul hamdi kamu sendiri berkreasi mewujudkan hamdu orang sekedar menerima informasi wujudal hamdi lillah tapi kita sendiri ijadul hamdi jadi jelas nama wal apa sebutin itu wal qasdu bidzalika ijadul hamdi al-madhkur clear ya, jadi semua nanti ke alam khobar ya kan alam khobar semua kan dari kata-kata Allah itu al-barril jawad alladzi jalat sak teruse alman kang paring terus sak teruse tapi meskipun semuanya itu ke alam khobar tapi wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi mujudno pujian al-madhkuri kang disebut wa wa tahadal hamdi wa ablahu balih min hamdi sange mujine musannaf al awali sing pertama wa dzalika uta mengkono-mengkono iku auqau iku luweh tumiba luweh tumancep fin nafsi ing dalam ati min haitsu tafsiluhu sange sekirane utahi tafsile hamdi ku maujud wa fi hadis muslimin lan iku tetep ing dalam hadis muslim wa ghairi lan ya muslim dene dawuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nahmaduhu li annahu mustahiqqun lil hamdi iki pintere musannaf Kanjeng Nabi itu nak khutbah aja terjemah pidato maksudnya itu pidato itu identik wong pahpoh sebetulnya di teks itu Nabi kalau sedang khutbah lah khutbah itu nak buat terjemah pidato saya ini wong pidato itu konotasinya rapati top kok pahpoh no pahpoh kan kalau buat tentang jarang terjemah khutbah Rasulullah pidato selalu buat nanti mereka kata pidato saya ini konotasinya itu wong pahpoh Mulan jadi nak mana di khotbah mulang ngono. Gus khotbah kok mulang kok ora pidato. Ya nek pidatone apik ya masalahe saiki sing pidato bulet-bulet. Tugale salafi riyen muni salafi pondok Anwar salafi, pondok Basal salafi. Yang salafi salafi Wahabi. Jadi saiki pondok-pondok sing pelangis pondok pesantren salafiyah iku rada repot saiki. Dagep kubu sebelah. Dulu perasaan saya bilang salafi sing ngaji kaya ngene iki jenis salafi. Saiki jajal bahasa nasional salafi kok. Jadi bahasa ya rubah. Iki jenenge santri ku identik ra di dhuwit, kukar-kukur, gudiken. Saiki santri sing engke-engke nganggo jas wae. Sementing pinter ora jase ngawur. Serepot saiki. Ya mulai sing ngajari Haris barang. Ya apa-apa tapi rame-rame dunia harus. Nah ini cerita Kanjeng Nabi itu pertama pakai kalam khobar. Ini istidlalnya Imam Mahali bahwa tradisi kalam khobar itu pasti nantinya ke insya. Ya ulang lagi. Kalam khobar nanti tradisi kalam khobar itu pasti mengarahnya ke insya.
Buktinya di hadis Muslim kata Imam Mahali, pertama Nabi itu pakai kalam khobar, innal hamdalillah. Segala puji itu milik Allah. Tapi terus Nabi menginsai hamdu, nahmaduhu. Ini kan jelas pertama Nabi pakai kalam khobar, innal hamdalillah. Tapi setelah itu Nabi nyusuli, nahmaduhu wa nasta'inu. Itu bukti bahwa kalam khobar tentang Allah itu tidak mujarrodul ikhbar. Kati kita tindak lanjuti dengan insya. Jadi misalnya ada informasi Basal itu alim alama Eva ta'alamu minhu. Jadi misalnya Basal makanya nata alamu minhu, saya belajar dari beliau. Kalau innalhamdulillah terusannya kita insya nahmadu. Jadi intinya Imam Mahali itu beristidlal kunane kuno jong nak kalam khobar itu ora mujarrodul ikhbar, pasti itu melahirkan apa insya. Wis pinter to, wis ngono wis pinter ya wis. Wae tiap angkatan niku pisan-pisan lah jare Rozin kan ngaji kula. Tapi wong nek anggap guru pinggirku niki cukup nggih mboten usah lah. Musahake mosok ya ini ya ono mulang dianggap napa? Cukup. Ngan pelecehan yo. Tapi ketoke ora cukup, bener Kakang. Mau tak takoki meneng kabeh. Niki gurune jenengan cukup meneng kabeh. Jenengan terlalu jujur. Ajane bodhe ni sithik-sithik ora apa-apa, cekap Gus. Kula sing ora percaya gentenan. Nggih cekap asline cekap, cuma piye yo. Lah gak cukup ta ora? Nek cukup ora usah mulang ngaji wae aku. Ning kabeh terus. Piye. Gak yakin toh? Oh, jole suudon ora apik. Suudon niku bodho. Wae suudon zaman akhir haram, khusnudon bodho repot zaman akhir. Khusnudon bodho niku. Ya jadi ini kures istidlale Imam Mahali. Tadi kan beliau semua kalam khobar diarahkan ke insya. Terus kata beliau coro Jawane aku ngene iki tidak saya tapi berdasar hadis Muslim. Mergo ketika Nabi ngendikan innal hamdalillah kalamnya kalam apa? Khobar. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berhubung alhamdulillah maka saya muji Allah. Berarti apa? Kalam khobar tetap arahnya ke insya, tidak mujarrodul ikhbar. Ya sekali kangkang misalnya, oh mbak itu loh wayu kona'ah, maksudnya terus kue mesti kepengen ngerabi. Soal raka kepengen juga ngerti ditolak, tapi tetap ono insya kan. Kalam khobar ini tetap mengandung apa? Insya. Misalnya bawa do babak, misalnya oh kang itu gus alim, maksudnya ben dirabi, berunggu kabar ya semuanya ikulah. Walhasil itu jarang lah ada kalam khobar itu hanya mujarrodul ikhbar, pasti ada terusannya. Sebab itu ketika dalil wajib tatohur limasil mushaf itu tetap dalilnya pakai kalam khobar la yamassuhu illal mutahharu. Dalil kalau seorang ibu sebaiknya memberi ASI juga sama dalilnya wal walidatu yurdina. Padahal itu juga kalam khobar. Tapi tadi yang bimakna apa? Insya. Jadi jelas dari innal hamda lillah. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berarti maknanya nahmaduhu li'annahu mustahiqqun lil hamdi. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-wahid al-qahar. Kula barno nganti syahadat ya ben dadi Islam tenanan. Lah iki syahadat insya berarti itu syahadat sing sah pas ning majelis iki. Wingi-wingi itu formalitas. Saiki utawa wingi wis sah tapi rontok-rontok error lagi dibenerno ning. Wa asyhadu lan nyekseni ingsun alamu ya. Jadi asyhadu gimana alamu. Memang tahu secara keilmuan tahu kalau Allah ilaha tidak sekedar gerudak-geruduk mujarrodul lafzi itu namanya taklid. Namanya apa? Taklid. Taklid itu imannya mukhtalaf alaih. Ya, taklid itu imannya mukhtalaf alaih. Asyhadu nyekseni ingsun manane alamu ngerti ingsun. Allah ilaha illallah la ma'budu bi haqqin fil wujud illallah al wajibul wujud al wahid alladzi kang la ta'adduda kang ora ana ilangane wujud lahu Gusti Allah. Fala yang qasimu mongko ora kabagi sapa Allah biwajin kan wajah apa wae wala nadhira lan ora ana tetonde iku wujud tonde lahu. Tonde iku ya mirip tasbih fala musyabahata mongko ana serupa iku wujud bena antarané Allah wa bena ghairihi lan liyane Allah biwajin kan cara apa wae. Al-Ghafaru al-Wahidu al-Ghafaru kang akeh nyepurane ayi sataru sing kang nutupi lidunu biman maring dosane wong aroda kang ngersakno sapa Allah ing man min ibadi sing pira-pira kaulen awal mukminin. Fale diru mongko ora ngetono sapa wa taala ing dunub bilika biklan nyiksa alih ing atase dunub.
Misalnya dosane wong kabeh ketok ora orang dadi ustad ya wis. Lha misale atine Pak Haris mbok rekam, pas sampe mulang mbok rekam. Sakjane ra kepen mulang rasa-rasen, mari diutus. Misalnya kuwabe suami direkam atine, sakjane ra kepengin iku, tapi takdire. Kacau kabeh kan. Tapi Allah sattar, apa? Ya misalnya kangkang ning Mahatali direkam. Jane kepingine UGM gak ketompo ben neh mondok. Apa meneh anak bapakmu direkam. Anakku sing cerdas Gus, kuliah sing goblok kersane itu mondok. Wah, kacau kabeh wali santri kadang ya kacau. Sing akeh sing jelas iku anak kula nakal Gus kersane teng pondok. Aduh. Ngono iku ditutupi pangeran. Lala ya ora konangan, atine do ngono ora konangan. Kiai direkam kabeh kacau terus. Ning arepe wong akeh sangon wi alhamdulillah bareng dibekase kete waduh. Terus direkam. Direkam terus viral. Jebule sangon 50.000 grem. Dadi wong dadi kiai barokah napa? Setar. Nak dawe Imam Hikam Ibnu Athaillah Sakandari laula jamilu satri umpama ora ana satare Allah wong ora pantes kabeh dadi wong. Lah di satru Allah rusak kabeh. Jajal sing sekolah Matali tawani beasiswa ning Maroko pindah Maroko kabeh. Kowe de bapak misale nyuwun sewu Parmen ditawani bapak sing luwih keren. Jenenge Khalid bin Walid utawa kowe ditawani bapak Muhammad bin Salman milih ndi? Cara ning Mahfud diken milih. Parmen mbek Muhammad bin Salman. Milih ndi ke? Berarti ra milih bapakmu to? Lah anak do kurang ajar kene kon barokah. Kan jadi umpama Allah iku gak satar wis entek kowe. Kowe raimu ngene iki terus dijejer rai Maroko. Cara Mahfud, milih rai iki ta rai iki mesti milih rai sing ganteng kan. Berarti kira rido mbek kodho-kodhar mbek rai sing saiki kan. Kafir ora rido mbek kodho-kodhar kafir. Nah, tapi berhubung Allah satar ngono iku sisi itu enggak diperlihatkan. Sisi gremeng-gremeng sithik ku ora pati diperlihatkan. Jadi saya pondok di Baronegoro yang meneng ae, bareng pondok ngeke kesempatan S1 nyatane kuwabe daftar Binti Mahatali ben santrine S1. Dhisik gayane do zuhud, wis ora penting gelar, penting ridane Allah. Gaya tok, bareng dikek kesempatan do golek gelar. Hidayat pas-pasan tak engkek. Lha kan satar dadi dhisik diketokno zuhute. Bareng saiki seneng gelar dari fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dipek menangi dhewe. Aku lah buatan mikir, mbak santri kula ora tak pikir, sing seneng Mahatali karepmu ora karepmu, wae kula kiai mulang wis gak penting. Ya jadi Allah itu satar, gara-gara satar itu ndak semua orang ketok ape, alhamdulillah soalnya. Lidune biman arodam ibadil mukmin. Rasa ternyorol ya suami-suami ora kancane kan mesti ngrasa di bojone. Kenapa asik ngopi? Wah ning omah ruwet. Bojo ngamuk-ngamuk selalu direkam ya kuwaco. Terus bojone Aris direkam. Apa? Bojoku mau guru, mau guru Mahatali ndak opo. Wah iku direkam kan kasus tenan yo. Mau guru Mahatali hanya guru Mahatali. Cara Haris krungu kan ngamuk, tapi sapa ngamuke wong bingung. Tapi alhamdulillah berhubung gak terekam ya. Masyaallah sing direkam apik-apik. Alhamdulillah iso khidmah bahasa gayane terus islami no. Asline ya blas nih. Kabeh syukur mergo apa iku satar, waris apa iku satar lidunu biman aradam ibadi al mukminin fala yudhiruha mongko ora ngetokno sapa Allah ing ikilah dunub bil iqabi alaiha walam yakulan ora dawuh sapa musannaf al qahar badal al ghafar di anna ma'nal qahri karena saten maknane maksa maksudun tin alam mimma sing perkara koblo kang sedurunge iki dawuh id min sa'nil wahid krana sak temene setengah saking tingkai dat sing siji fi mulki id min sa'nihi al qahru ta maksa jenenge pelaku tunggal Allah itu pelaku tunggal bisa berarti bisa memaksakan kehendaknya bisa memaksakan kehendaknya karena hakikatnya Allah itu pelaku tunggal. Artinya ketika Allah memutuskan itu tunggal, gak ada alternatif. Berarti wahid itu sama dengan kohar, wahid itu sama dengan ya enggak kan? Ketika aktor itu tunggal kan gak perlu disifati bisa memaksakan kehendaknya. Memang aktornya dari awal tunggal, berarti kan gak perlu. Intinya sifat kohar itu gak perlu. Sudah iktifa dengan sifat wahid karena pelaku tunggal itu pasti prakteknya kohar.
Ya, misalnya Allah menghendaki kue raine ngene iki, kamu bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa kan. Intinya musonab kepengen ngendikan kenapa nggak ada sifat kohar, ya sifat wahid itu ya sudah mewakili sifat apa kohar. Mereka di anna ma'nal kohri ma'khudun mimma qabla id min sya'nil wahid fi mulkihi al kohru. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul al-mustafa yang den pilih al-mukhtar ay minan nas dipilih sangka manusa liyat wahum supaya ajak-ajak sapa Allah ing kabeh ila dinil Islam maring agama Islam sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan nate lan nambahi sapa wa ta'ala hu ing Kanjeng Nabi fadlan ing keagungan wa syarafan wa ladai ana ing ngersane Allah indahu wal qasdu bidzalika iku addu'a du'a ay Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu sama kan. Tadi ketika ada informasi itu doa, ya sama natijanya kita disuruh Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu, napa? Wa zidhu. Wa dzikrut tasyahhud di hadis Abi Tirmidzi kullu khutbatin la safiya tasyahhudun fa ya kalyan. Utawi nyebut tasyahud bahwa coba dakarat atas syahudah di hadis gangsal bahwa coba dzikrut tasyahud gangsal. Kenapa dalam muqaddimahnya selain ada bismillah, alhamdulillah, kenapa harus ada wa asyhadu alla ilaha illallah? Kan biasanya kitab-kitab kan tidak ada redaksi tasyahud. Ya umumnya iftitah kitab itu kan tidak ada redaksi nama tasyahud. Tapi di sini ada karena ngikuti riwayat Abi Dawud kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun. Nggih bener kula kan? Khutbah itu sebetulnya tidak harus pidato, karangan kitab juga bisa dikatakan apa? Khutbah. Timbang khutbah berarti ana pidato, saiki pidato pahpoh paham ya. Pidato saya kan rata-rata pahpoh, ilmune sithik pidatone sawi ra berber. Ngomong apa ae. Ya kok gue dimlepuhi Pak Haris, mulang usul fikih kok cerita. Wah, kalau di Maroko gini, kalau di Thailand, terus hubungannya apa? Nerangno usul fikih ya nek ana mutlaq ditakyid, nek ana amu ditaksis, malah cerita. Tok dindi. Itu kali kiai sing nganggur-nganggur. Pidato Isra Mi'raj cerita, wah kalau diundang istana gini-gini, diundang menteri gini-gini. Piye karo hubungane opo? Gak jelas kabeh. Wong sing ngrungokno ya seneng padha dene. Sing jelas Isra Mi'raj ya cerita hadis Isra. Mi'raj sing sahih ku piye, sing dhaif ku piye. Ya kenapa ada tasyahud? Karena riwayatnya Abi Dawud wa Tirmidzi kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fa hiya kal yadil jazma. Kullu khutbatin saben-saben khutbah ya ora usah dimanani pidato. Pemanen pidato ya kena pidato sing bener ditambah. Laisa kang ora ana iku fi dalam khutbah wa tasyahud fa ya mungkoti khutbah sing laisa fi tasyahud fa ya mungkoti al khutbah sing laisa fi tasyahud kal yati kaya di tangan al jadma'i kang judam manan tangan sing berpenyakitan ayil qalilatil barokati utawa ayil qalilatul barokati tegese sithik barokah nggih sama fa ya kal yatil jadma fa ya al qalilatul barokah lan nek waca al qalilatil barokah ya kal yatil jadma padha-padha fil qalilatil apa barokah terserah ya. Tapi gampang diwaca rofa amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini didengerin mawon ini. Jadi tadi kan sanad kita ke Imam Syafi'i itu yang liwat Imam Muzani. Jadi sebetulnya Imam Syafi'i itu punya murid 3 yang terkenal. 1 Buaiti, siapa? Buaiti, 2 Muzani, 3 Robi. Cuma kebetulan yang mentadwin, yang membukukan, mendokumentasi itu namanya Imam Muzani. Sehingga sanad-sanad fikih kita ke Imam Syafi'i itu lewat Imam Muzani. Ya ini bukan kebetulan, tapi alhamdulillah ini ada Pak Rektor Undip biar tahu bahwa tradisi dokumentasi sebelum ada di kampus-kampus itu dulu pertama itu malah langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya sunnah. Misalnya kita ini berbuat sesuatu selain ditulis Raqib Atid itu terdokumen di Lauh Mahfuz, masih terdokumen di sistem tubuh kita, di sidik jari, di sistem tubuh kita. Sehingga nanti ketika di akhirat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut ditutup, terus wa tukallimuna aydihim. Yang lapor ke Allah itu tangan-tangan kita, karena sistem tubuh kita sebenarnya merekam apa yang pernah kita perbuat. Berarti sudah kelihatan dokumentasi itu 3.
malaikat raqib atid terdokumentasi lagi di Lauh Mahfuz di sistem tubuh kita. Terus plus di catatan yang nanti diberikan ke kita. Ini loh perilaku kamu, kelakuan kamu. Jadi dokumentasi itu penting. Nah dulu Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal itu 3. Yang lainnya cerdas mungkin atau tidak suka nulis, tapi terkenal namanya Imam Buaiti. Yang satu suka nulis. Nah ini kitab ini yang saya bawa. Ini kitab itu karangan Imam Syafi'i, tapi sebetulnya riwayat Mukhtasarul Muzani. Nah di orisinil karangan Imam Syafi'i itu beliau kalau gamang atau ragu yang ngendikan ragu, kalau yakin yang ngendikan yakin. Misalnya di bab sujud itu menurut teks resmi Nabi itu kan melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabha, wal yaden, warubaten, wal qadamen. Kita disuruh sujud melibatkan 7 anggota ya, karuan jabha, jidat, terus 2 tangan, terus 2 lutut, terus sama qadamen. Oke, kita sepakat yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Sama lagi yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Ada kata pasti. Tapi di bab orang syirik itu menyekutukan Allah. Misalnya orang bersujud sama berhala atau kepada berhala. Itu kan cukup watul jabah alal ardi. Apa watul jabah alal ardi? Tidak harus melibatkan 7 anggota. Artinya nggak bisa dibalik. Oh syaratnya syirik itu nak sujud yang berhala melibatkan 7 anggota, kan tidak ada. Cukup watul jabah. Sehingga Imam Syafi'i ngendikan jangan-jangan sujud yang pakai watul jabah saja sudah sah. Sebab teks resmi ketika Nabi sujud itu munajatnya begini, sajadalaka wajhi, apa? Sajadalaka wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Jelas di situ Nabi hanya ngendikan sajada wajhi. Jadi kalau sujud gini, emangnya Imam Syafi'i ragu. Apa itu sebagai bukti bahwa sujud itu untuk sah cukup watul jabha. Tapi tentu yang disepakati adalah melibatkan 7 anggota. Yang hanya jabha itu mukhtalafah lah. Ya ini contoh-contoh apa? Contoh-contoh kecil ya dari. Jadi makanya ini karangan Imam Muzani itu selalu redaksinya qala Syafi'i qala Syafi'i. Terus wa qala fil imla in aqama ala syai'in. Imla itu beliau kalau ngendikan, kalau dulu kan nggak ada rekaman, nggak ada video, jadi beliau ngendikan itu terus ditulis. Nah ditulis, ngendikan yang ditulis itu bahasa Arabnya diemla. Makanya beberapa muridnya kenangannya apa? Amla ali nasyafi'iyu, apa? Amla ali nasyafi'iyu. Fatwa ini diemlakan oleh Imam Syafi'i. Beliau ngendikan, kemudian murid-muridnya mendokumentasi, itu namanya emla. Ya, jadi supaya sampai tambah tahu apa asal usul mazhab Syafi'i. Ya, jadi, nah kenapa kita butuh mazhab? Kadang-kadang orang-orang ini mumpung ada rektor Undip, kadang-kadang orang kampus tanya, agama Islam ini kan yang bawa Rasulullah SAW. Kita sepakat. Nah, kenapa kita butuh mazhab? Misalnya di kampus ya, ekonomi ya ada mazhabnya, terus semua politik ya ada mazhabnya. Jadi kenapa dalam beragama butuh mazhab? Kalau tidak ada mazhab, kita ini terjebak tekstualis. Tapi kalau ada mazhab ini ada pemaknaan ulang yang kadang ini lebih luas. Ya misalnya yang kita mudah memahami misalnya begini. Jika adzan Jum'ah sudah dikumandangkan, maka wadarul ba', tinggalkanlah perdagangan, jual beli. Ba' itu jual beli. Tentu ini misalnya Pak Rektor Udip sedang ngajar, saya ada jual beli kok, saya pas ngajar, berarti nggak apa-apa dong saya ada ke masjid. Oh saya ada jual beli tapi rokokan, saya ada jual beli main HP. Nah berkahnya madzhab ini terurai. Maknanya jual beli adalah sesuatu yang menghalangi kamu datang ke masjid. Jadi ba' itu berarti apa? Mutlaku mani'in. Apa mutlaku mani'in? Apa saja menghalangi kamu dari datang ke masjid itu namanya ba'. Kamu berpikir ba' di sini maknanya adalah apa? Pengganggu orang datang ke masjid. Maka main HP ya pengganggu, makan ya pengganggu, tidur, aktivitas lainnya. Sehingga kata ba' kemudian menjadi makna umum. Tinggalkan sesuatu yang menghalangi Anda dari datang ke masjid. Lah kenapa Allah menyebut ba'? Kebetulan saat itu peristiwanya itu ba'.
Itu kan mirip misalnya saya bilang ke santri, "Cung, nak ono cah kecelakaan tolong. Kalau ada anak kecelakaan tolong." Beliau ono wong kelaparan gak kecelakaan gak ditolong. Ini kan gak kecelakaan ya, itu ya bodoh betul itu. Maknanya nolong orang kecelakaan ya pokoknya nolong sesuatu yang emergency. Orang kelaparan ya emergency, orang kecelakaan ya emergency. Pak Haris tak pecat dari Mahat Ali juga emergency. Karena terus gak punya status dia. Kasihan sudah miskin gak punya status kan nanti pulangnya malah kayak dukun Res Haris. Jadi nah itu akhirnya kita butuh mazhab karena kita butuh pemaknaan seperti itu. Kalau enggak ya kita tekstualis. Kalau enggak kita tekstualis. Makanya kita ini menolak paham tekstualis itu karena menjadi sempit. Ya, karena menjadi apa? Sempit. Ya contoh tadi apa? Wadarul wadarul. Kemudian adzan Jumat juga sama. Ketika adzan dikumandangkan. Ini kan ada problem tafsir karena adzan zaman Nabi itu hanya sekali. Ya ketika khotib sudah di atas apa? Mimbar. Di era modern terutama orang-orang NU adanya kan dua kali. Ya tentu kita sepakat yang dimaksud ayat itu adzan kedua kalau di konteks NU karena itu yang terjadi zaman Nabi. Adzan kedua itu kan bikinannya Sayyidina Utsman. Nah, hal seperti itu kita butuh mazhab. Ya, butuh mazhab. Jadi kenapa ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Terus contoh terakhir ini sebelum tak tutup. Jika di wadah kamu dijilat anjing maka cuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Itu tagnya Nabi itu walago itu dilat. Nah kata mensucikan tentu orang itu berpikir 2 kali. Kata Imam Syafi'i disucikan itu karena najis perlu disucikan. Kata Imam Malik ya enggak, mensucikan itu udah harus najis. Orang jijik juga dicucikan. Misalnya piring saya habis didoni Haris ya tetap tak cuci meskipun enggak najis. Sing gelem tiba idune Haris sopo gitu kan. Misalnya Cambah Tali meler ngumbel gitu meler kan ya tetap tak cuci meskipun umbel itu tidak. Lah itu terus melahirkan mazhab yang satu bilang najis, yang satu bilang jijik. Sehingga lah kebetulan kita Syafi'i yang ikut partai itu najis. Ya kalau Nabi sendiri tidak ngendikan najis atau jijik, ini dan fal yaksilhu harus dicuci. Nah dicuci itu kan pilihannya 2, karena jijik apa karena najis. Ya seperti orang butuh uang itu. Kalau ini komunitas orang miskin kan butuh uang itu karena butuh. Tapi kalau di komunitas orang kaya, orang sosialita itu kan butuh uang mungkin karena tamak, karena rakus. Kan mereka sudah selesai urusan makan, kok masih butuh uang ya berarti karena rakus. Sama-sama dari kata butuh, apa? Sama-sama dari kata butuh. Ya ngajar lah ngajar. Kalau Gus Bak ngajar itu karena sakit sampean. Kalau Haris profesi gak ngajar nganggur tenan. Ya itu kan sama-sama lahir dari kata ngajar. Nah kira-kira seperti itu. Kenapa ada mazhab? Karena untuk maknani teks-teks yang ada ini penafsirannya itu beda-beda. Makanya kita butuh cara kamu memahami teks itu ikut manhajnya siapa, metodenya siapa. Nah kalau metode Imam Syafi'i ya tadi fal yaksilhu diartikan karena anjing itu najis. Imam Malik enggak ya karena menjijikkan. Ya sama tadi meninggalkan B itu transaksinya halal. Tapi kenapa harus ditinggalkan? Karena sekarang sudah B yang mengganggu Jumatan. Berarti semua yang mengganggu semakna dengan B. Kamu bisa ikut partai min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ikut partai qiyas. B mengganggu, berarti semua mengganggu sama dengan B. Maka tidak boleh melakukan aktivitas yang mengganggu datang ke Jumat. Jadi bisa min thariqil qiyas, bisa min thariqi min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Atau tidak pakai itu semua, pakai nurani model Jawa kan ra iso mikir. Ora iso mikir ya ora iso mikir. Tapi justru iso mikir malah barokah karena terus ngerti. Nak ape Jumatan niku aja dagangan. Mesti dia paham aja dagangan itu aja melakukan sesuatu yang mengganggu. Ya itu kan otomatis ya sama misalnya kalau ada tamu kasih makan. Pakai mangan tok ora kayak ngombe sereten. Maknanya ngekei mangan kasih sesuatu yang tamu ini menjadi nyaman. Termasuk kebutuhannya ya mungkin minum, tisu atau apalah.
termasuk menyediakan kamar mandi. Karena apa? Makan itu ibaratun an hajatil insan. Apa ibaratun an hajatil insan? Makan itu adalah kebutuhan manusia. Padahal kebutuhan tamu tidak hanya makan, ya makan, minum, MCK macam-macam. Nah, itu terus lahirlah madhab. Kenapa lahir apa? Madhab. Terus di balaghah disebut min intlaqil ba'di wa iradatil kul. Makanya Quran sering bilang Allah itu suka warukais sujud. Masa iya sholat hanya rukuk dan sujud? Misalnya ketika Allah muji kita, tarohum rukaan sujadan. Allah melihat orang Islam itu berrukuk dan bersujud. Padahal sholat itu ada fatihah, ada tahiyat, ada macam-macam. Nah itu terus akhirnya menguat teori min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Nah itu terus kita harus bermadzhab, karena tanpa madzhab itu kita akan menjadi tekstualis. Kan bahaya kan misalnya kamu sholat, wong di Quran hanya warka'u ma'arrokiin, berarti rukuk tok. Ya kan jadi aliran sesat apa? Sudah kere sesat kan malah bingung gitu. Ya jadi itu apa bentuk penghormatan kita pada madzhab Syafi'i. Jadi memang kenapa kita kan kadang-kadang orang-orang sebagian orang itu berpikir Islam ya Islami Rasulullah, ngapain sih bermadzhab? Itu memang orang nggak pernah ngaji. Bermadzhab itu kebutuhan logis ya, bermadzhab itu kebutuhan logis. Kayak bernegara pun butuh penafsiran. Demokrasi terpimpin apa demokrasi liberal, apa sistem republik, apa kerajaan. Kan nggak mungkin kita bernegara kemudian tanpa apa madzhab. Kita harus mengikuti salah satu madzhab dari cara bernegara. Kebetulan kita republik misalnya, nggak monarki. Ya sama memaknai teks-teks dalam Quran kita butuh apa? Madzhab. Kalau enggak ya tadi terjebak dalam tekstualis atau kejumudan macam-macam. Ya ngoten niki sebagai penghormatan kula teng Basal teng buyut-buyut kula ngantos Mbah Mutamakin teng Kajen niku nggih mbah-mbah kula buyut-buyut kula. Dadi rasa GR Pak Haris, Gus Pak nek ambek aku gelem ora sesat iku GR. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pak Haris ini, nggak ada jasanya sama sekali, intinya itu tidak ada jasanya. Tapi justru itu ikhlas. Kalau orang nggak merasa berjasa itu namanya ikhlas, malah bagus ini. Oke, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes dokumentasi enggak cukup toh? Enak loh? Nah, ya alhamdulillah. Sauni-unimu. Jadi agama itu tadi, pokoknya jangan kulino merubah kestatusan. Makanya itu hebatnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Setiap ada hadis la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna. Tapi dia tetap mukmin. Cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia? Lalu kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia. Meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Tadi summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalan, enggak keren ta, Mas. Jas napa? Jas. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun wae wong. Gak tau mikir ono to kan? Iya, soalnya aku lah ya yakin itu Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya melok goblok Kang. Kula nek anggar malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah ngederek mawon. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi ya serasa mbok imani biasa wae. Mari fitnah, mari wah. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol. Memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa?
Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Ibu yang ngaji dora khatam kecangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja. Makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran. Ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat sing bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Maksudnya, karena kulalailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngelawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Ngono kok ra iso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol ya hakiki. Dong ya? Alhamdulillah. Ayo kok pinter aku yo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak glonyar-glonyor ora jelas. Wah, halus pokoke goblokku barokah ngedel kula. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya akan kecelok wong alim ben takabur. Dua aja wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kaya wong iku lho, kaya wong naik apa jenenge? Naik jambean apa? 17 Agustus apa? Apa? Tarungane apa? Panjat Pinang. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas? Kira kalau di sini berapa nilainya? Kalau diuangkan. 1 juta ada. 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok ya demi duit 1 juta glebotan kayak gitu kan gini. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu jare sing ra melok. Tapi ya delok aku seneng. Tapi kon melok ora gelem. Lah duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Dadi wong alim ku angel. Wis ngerti nak angel, maka ora usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku? Tak warai ya. Dadi wong alim iku angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tawarai. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Makanya kula nu kadang kok pinter kowe mbak aku. Karena kamu tahu ngalim iku angel. Menghindari barang sukar itu pintar. Berarti wong bodoh iku pintar. Tapi pintar dalam kebodohan. Harus respect. Mbak wong bodoh iku kudu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan angel. Suatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Wes ngono ae. Dadi kadang-kadang lho GR, Gus Bab aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes uni-unimu ngono dadi. Ben kowe syukur dadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mohon kula terusno. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Allah dirupani dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita darul muqamati ing omah kang dadi hunian. Aili qamati rumah sing dadi hunian min fadli krana mu anugrahe Allah. Nggih kula nyontokno bolak-balik nggih. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak, karena fadlnya Allah. Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang enggak pernah maksiat, hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena enggak pernah maksiat, taat terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu enggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes, katanya surga itu selamanya lama. Iya, kata kamu kan karena amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun, umur kamu kan hanya 80 tahun, ya berarti surga kamu 80 tahun dong, karena kamu menganggap surga karena amal kamu.
Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, "Ngimpun Gusti kula mbusga fadole jalan." Gak, aku kecewa jare. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing gak punya sanad. Lalu gunanya amal apa? Kalau kita masuk surga mergo fadole pangeran, bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran tua dadi mubalek ya ta ora? Ayo ngaku ae. Tuane delok duang dutan gede-gede sunah Rasul. Coba kuwapir suwi bareng Islam anyaran sudah dadi mubalek. Banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa diting soleh ya lagi gayane saiki khusuk. Bisa numpak trail gaul. Untung rengono Harley dhisik. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Anugerah saya itu tanpa batas. Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga itu kabeh fadlih Allah. Seperti nas di sini apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Bukan karena amal tapi apa? Min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadlih Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas gini ayatnya alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Laya masuna orang kepona ing kita via ing dalem jannah apa nasabun apa kangelan eta abun desi kangelan walaya masuna lan orang menyentuh nak ing kita via fil jannah apa luhubun apa kerepotan. Iya untuk kesip kepayaan minata api saking repot. Li ada mitaklifi krana ora anane mukallaf via ing dalem jannah. Ning swarga supaya enak ora perlu traweh, ora perlu macem-macem. Semen kelon ambek bidadari sing nganggur-nganggur semen kelon. Nak sing saleh-saleh papan atas sowan pangeran wis sesuai kelas masing-masing napa? Sesuai apa? Kelas masing-masing. Nah sing kuapok melarat menawa numpak ampat ngalor gitu tuwabrakno bariku njaluk meneh tuwabrakno meneh. Saking dendame ning donya ora alpat ra iso numpak. Dadi numpak kan ya templono jurang wae ya. Bariku njaluk apa? Anyar meneh. Bojo ngono sing wayu buak gentine. Saking dendame di bojo elek ning donya. Serapopo gak masalah ini swarga aman apa? Wa dzikrusani uta nyebut sing kedua atabi'i kang anut lil awali maring sing awal li tasri karo nyeplosno binafsi lan nafekno lugu. Maksudnya nasab manane repot, lugu yo manane repot kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat iku ya ora ono repot, ora ono kangelan. Waladina uta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina, iku lagim tetep kedhe ladina naru jahannam mauten neraka jahanam. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. La yuktu. Maksudnya kafir dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka status sekarang. Kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita enggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wamatu wahum kuffar. Sebagian ayat apa wamatu wahum kuffar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini enggak jelas. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama apa? Agama. Kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa apa? Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang nggak mesti juga. Bisa saja mereka husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Makanya Allah terbilang waqulu linnas siapa? Husna, dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir. Lah pelah dibaca wong Islam ya males. Lah ke meneng ae disembelih. Wah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu tentu dibolehkan Islam melawan. Paham ya?
Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah-sarah itu tidak harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang, ya kamu wajib melakukan perlawanan. Jadi tidak adifa anil dzali apa adifa anil nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutila duna mali bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatu soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh nggak boleh kumul luhur, bisa saja suul khotimah. Kita punya cerita banyak. Misalnya Khalid bin Walid, Wahsi itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsi karena pembunuh Sayyid Hamzah. Tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus. Karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya. Ada ulama yang mau dicucup. Alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim itu ya benar. Ada ulama yang nggak kerso dicucup. Alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh bebas orang boleh. Kenapa? Istihad. Abdul bin Mas'ud itu nggak senang punya santri derek dia. Karena kata beliau dilatan ditabe wa fitnatan lil mabuk. Yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur apa? Kiai kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono sing nyumet. Padahal kok film geng Cina ae. Geng Cina kan padha kan. Kadang kiai ini bangga, wong kok geng Cina kok apa? Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di enggak apa-apa, semua itu istihad. Kenapa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu enggak mau salaman. Bukan karena dia menolak salaman. Dia takut kalau ada tradisi begitu, orang dicucup-cucup terus sombong. Itu juga bahaya bagi yang dicucup. Tapi ya salaman tetap sunat. Kita tetap yakin salaman itu sunat. Karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Delok wong sakmenake nyucup aku kabeh. Keren gak? Keren apa nih? Soalnya jenengan ditakdir pun rokok aneh-aneh wae. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al-Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia itu mau syukuran. Kata Salman Al-Farisi, "Engkau, Jong. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran, tak undang sampean." Saya juga punya rencana syukuran di surga. Nanti tak undang sampean. Dan enak kan enggak usah biaya undang, pesta besar-besaran. Enak seneng dugem-dugem ning kono ora ono maksiat. Sekono go babonmu, widadarimu go. Piro kan widadari ora, 70. Piro, Mas? Ki rencana piro, Mas? Piro? Rukun 70, Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga syukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ning neraka. Tapi nak ngundang aku ra ono beda kelas sembrono. Dataku ra ono ning kelas wargamu ra ono. Kata Salman Al-Farisi gini, kamu ndak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat. Ya. Kata Salman Al-Farisi, in dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja ndak mau. Tunggu Jung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga, fa'ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka, fa'ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulullah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci, enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang Pak, nggak usah pakai kursi. Gue iling-ilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan ngaji nih serapati ngalim dari gue kursi ning dhuwur, santri neng ngisor gue ya nih kayak pinter-pinter. Jebule kita pe maknanan bener konangan. Sing rasa apa wong modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ya ono tenan wae. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulillah, ya sudahlah hadin sawa. Lu andai kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang ge maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Nek ana sing wani.
Tapi sekali salah tak lorot. Nah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawaduk kayak Wes Al-Qarni nggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri. Apa? Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu iskal sama saya, janggal. Karena anak saya kalau mau jajan itu saya tidur pun dibangunkan. Pak bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu iskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya. Karena dia keluarga orang terpelajar, tanya, kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya. Ya kalau tidak minta saya, nanti minta mbak-mbak atau kangkang. Orang yang paling harus dingel-ngelo anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya saja gak siap dingel-ngelo, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya lesu pak kalau pengen mangan ya cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak kepandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berhak dingel-ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair. Kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji. Kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya. Ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu digugah. Akhirnya nyon sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang nyon sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh. Nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat dingel-ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas ke turu digugah ya santai wae. Ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim. Kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya ya sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus. Baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin. Karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya, bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh. Kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya. Tapi itu kan gak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Dia santri terus dia ini berhak ngongkon. Ini kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya gak ada. Hukumnya Allah ya wong tua, be anak-anak be wong tua. Hukum liyane gaweane manusia. Yang penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gayaane mubalek ini umat saya terus dihitungi. Ku apa-apaanan. Enggak ada dalam Quran yang ada kuan fusakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Nah, baru orang lain itu wa ila adin akhahum huda. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang. Makanya banyak mubalek ngamuk anak. Bocah rasopan, aku nang jopo ning tinti wong wedi aku. Anakku dhewe rasopan. Ya bapak dhewe ra sopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Ketika anaknya ra sopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng terangno anaknya sampai rasa-rasen. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, nambe anak era untuk gaji. Banyak orang mulang ngarepe wong akeh iso tenanan, mulang anak era tenanan. Mergo nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anak kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid diajarin.
Meskipun jadi beri hak-haknya sebagai seorang anak. Numpaki Nabi ya dibiarkan. Tapi diajari kebaikan, diajarin sendiri. Sampai Said Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis. Karena memang diajari sendiri oleh siapa? Rasulullah. Kayak apa? Kalau sekarang enggak, kiai cilik, anak di pasrano candalem terus enggak mau tahu. Juga sidik itu pasrano pembantu. Barang anaknya akhlaknya kayak pembantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya kayak dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, dia boleh kecekel KPK. Pas mulia, masya Allah, buka mobil ya tahu. Ngerti-ngerti cekel KPK. Kayak sama. Neng dunia disusul-susul sebenarnya rokok kan rugi bener. Makanya saya ngikuti madzhab Salman Al Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin, tak undang teman. Tapi daripada saman konangan nggak di situ, mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Nggak usah ya, nggak usah. Karena nanti takutnya nggak ada di situ, malah mari ngenes kulo. Kecuali nggak ada di situ, malaikat itu nggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda nopo kelas. Tapi nak sing sitok ning swarga sitok neraka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Enggak ada Gus, kalau di kelas ini enggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya enggak mau, pengurus warga itu. Enggak bisa ini. Kalau beda kelas harus pakai visa. Karena lintas apa? Negara. Ya jelas ya. Jadi kata Salman Al Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana laim. Laim itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawaduk, semuanya tidak kumoluhur. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya Nabi yang Nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura? Rawang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dinamis maju. Tapi kan urip di Singapura gak gelem. Tapi di Indonesia men gerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip di Indonesia, kono urip di Budi. Singapura. Islam Indonesia gak mutu kayak di Timur Tengah, cobaan semua gini-gini. Enggak ana wong goblok ra iso ngaji cobaan ya dekne ra trimo. Goblok cobaan. Angel ngadepi wong lu angel. Terus kon piye? Sing biasa wae koyo kula jenengan wis biasa. Suwe ngaji-ngaji wae turu-turu, suwe mangan-mangan wis biasa wae. Dinul aja, agama kita, agamanya orang lugu. Penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI. Ya, apa saja problem kita pernah keluar. Karena Allah, Tuhan kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sudah, iktimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam. Itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah, ni'mal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan. Lewat ekuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit enggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya Tapi kita enggak. Kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya agak koruptor, semuanya adil, tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang faksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, amintum manfis sama yaksifa bihumul ardo fa idza hiya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu dzatis sodok, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat gitu kan akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Wong hidup benar itu nikmat. Kulo mboten nate urip susah. Ngerti masalah sing pangeran Gusti niki wae jenengan ya sudah selesai. Dadi nak tahlilan ojo ramene tok, dijiwai nikmal maula
Nikmat itu sebaik-baiknya. Nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya. Ngomongin Imal Mola tapi mbek gerutu. Seramu tuh. Mulane ra dadi wali perkarane ya apa. Jadi wiridane wae tapi ra dijiwai, enggak boleh seperti itu. Tapi lumayan timbang ora wali ra wiridan malah ra karo-karuan malah. La yuqda alaihim muraden putusna sapa alaihim ing atase ahlun nar bil mauti lan mati fayamutu mongko iso dadi mati sapa ahlun nar fayastarihu. Mongko iso istirahat sapa ngake. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit. Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Berarti disiksa terus terus walai khafaf lan ora den ringan napa anhum saking ahlun nar min adzabia saking siksa sinar torfata ini ning sak kedape mri kadalika kaya mengkon-mengkon kabeh kama jasinahum tegese kaya oleh males ingsun wong akeh nadzi males ingsun kula kafurin ing saben-saben wong sing banget kafire banget ingkare ning Allah lan nikmat-nikmate Allah manane kafir bil ya iklan ya yadzi wa nun lan nun al maftuhah kados kita tidak yadzi tapi napa nadzi nggih kadalika nadzi kullak. Bismillahirrahmanirrahim.